Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hidup seorang ibu tua bernama Bu Saro. Hidupnya sederhana, rumahnya hanya berdinding anyaman bambu, dan setiap hari ia membawa botol-botol jamu di atas kepala sambil berjalan kaki menyusuri jalan tanah, berjualan dari kampung ke kampung. Semua itu ia lakukan untuk membesarkan anak sematawayangnya Maya. Sejak Maya kecil, Bu Saro sudah menjadi sosok ibu sekaligus ayah. Suaminya meninggal dunia saat Maya masih berusia 2 tahun. Ia rela tidak makan, tidak membeli baju baru, asalkan Maya bisa sekolah dan punya masa depan. Setiap hari yang ia dapat dari menjual jamu disimpan untuk membeli buku, seragam, dan kebutuhan sekolah Maya. Maya tumbuh sebagai anak yang cerdas. Ia selalu juara kelas dan bercita-cita ingin kerja di kota besar. Bu Saro selalu berkata, "Nak, belajarlah yang rajin. Ibu ingin kamu jadi orang sukses, yang hidup susah seperti ibu." Tahun demi tahun berlalu, Maya lulus kuliah dengan beasiswa. Ia pun pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan asing. Bu Saro merasa harapan terkabul, tapi sayangnya ia tak menyadari bahwa kesuksesan kadang bisa membuat seseorang lupa daratan dan lupa pada cinta pertama yang paling tulus, cinta seorang ibu. Maya kini hidup glamor, rambutnya dicat mahal, bajunya bermerek luar negeri, dan setiap akhir pekan ia nongkrong di rooftop bar dengan rekan kerjanya. Di antara semua pencapaiannya, ada satu hal yang perlahan ia anggap sebagai aib asal-usulnya. Ia mulai malas menjawab telepon ibunya. Saat Bu Saro menelpon dan berkata, "Nak, ibu masak sayur asam kesukaanmu," Maya hanya menjawab dengan dingin, "Saya sibuk, Bu." Puncaknya terjadi di hari ulang tahun Maya. Dengan niat tulus, Bu Saro naik bus dari desa ke Jakarta. Ia membawa kotak berisi pisang molen buatan tangannya sendiri, makanan kesukaan Maya waktu kecil. Ia ingin memberi kejutan, namun yang terjadi justru luka yang tak bisa dihapus. Bu Saro datang ke kantor Maya. Bajunya sederhana, kebaya lusuh dan sendal jepit yang sudah usang. Teman-teman Maya menatap aneh. Maya merasa malu, menarik ibunya ke sudut ruangan dan berteriak, "Ibu ngapain datang-datang begini? Saya bukan anak kampung lagi." Bu Saro hanya terdiam. Tangannya gemetar saat menyodorkan kotak molen. "Ibu cuma mau kasih ini, Nak." Dengan emosi yang meledak, Maya menepis kotak itu hingga jatuh ke lantai. Ia bahkan mendorong ibunya, dan dalam amarahnya yang buta, ia memukul wanita yang telah membesarkannya. Hening, semua mata memandang, dan Bu Saro dengan mata berkaca-kaca hanya berkata, "Maafkan ibu ya, Nak." Malam setelah kejadian itu, Maya berbaring di apartemen mewahnya yang dingin dan sepi. Meskipun kasurnya empuk dan lampunya hangat, hati Maya terasa kosong. Entah kenapa, wajah ibunya terus terbayang. Tapi ia menepisnya, berbisik pada dirinya sendiri, "Ibu yang salah, harusnya dia tahu tempat." Namun malam itu Maya bermimpi aneh. Ia berada di sebuah hutan gelap, angin berdesis dingin, dan suara jeritan menggema di antara pepohonan. Di tengah hutan itu berdiri sesosok ular raksasa. Namun kepalanya adalah wajah Maya sendiri, tapi matanya merah menyala, lidahnya bercabang, dan kulitnya bersisik. Ular itu melilit tubuh Maya dengan kuat, lalu membisikkan suara seram, "Kau pukul ibumu, kau lupakan asalmu, maka kutukan datang padamu." Maya terbangun sambil berteriak, tubuhnya berkeringat dingin. Ia lari ke cermin dan terkejut luar biasa. Matanya tampak aneh, kulit di lehernya mengelupas seperti sisik. Lidahnya terasa ganjil, seolah terbelah dua. Ia menutup wajahnya, panik, dan mencoba menenangkan diri. Tapi hari demi hari perubahan itu semakin nyata. Wajahnya perlahan berubah, matanya semakin mirip mata ular, dan kulitnya mengeras seperti reptil. Parahnya lagi, dokter tak bisa menemukan penjelasan medis. Maya mulai kehilangan pekerjaannya. Orang-orang menjauh. Ia dikucilkan. Ia mulai menyendiri. Dan dalam kesendirian itulah ia mulai dihantui oleh satu kata, yaitu penyesalan.
Dalam keputusasaan yang pecekik, Maya kembali bermimpi. Tapi kali ini suasananya tenang. Ia melihat ibunya duduk bersimpuh di sebuah musola kecil, mengenakan mukena putih. Air matanya menetes di sejadah yang sudah lusuh. Busaro berdoa dalam tangis. Ya Allah, kalau anakku salah, ampuni dia. Jangan kau azab dia karena perbuatannya padaku. Biarlah aku menanggung dosanya. Tapi jangan kau cabut rahmatmu dari Maya. Dia tetap anakku. Maya terbangun dalam tangis. Tangis yang tidak bisa ia bendung lagi. Kata-kata ibunya menembus hatinya seperti panah. Ia merasa kerdil, hina, dan sangat berdosa. Hari itu juga Maya nekat pulang ke kampung halamannya. Ia naik bus dengan wajah ditutupi syal dan masker, menyembunyikan rupa yang makin tak dikenali. Sesampainya di desa, ia langsung menuju rumah tua tempat ia dibesarkan. Tapi yang ia temukan hanyalah gembok dan halaman berdebu. Seorang tetangga tua mendekat dan berkata, "Busaro sudah tidak ada, anak. Beliau sakit sejak terlahir, pulang dari kota, dan meninggal 2 minggu lalu." Dunia Maya runtuh seketika. Ia lari ke makam di belakang masjid desa. Di sana ia melihat batu nisan sederhana bertuliskan Saroh binti Marzuki. Ia tersungkur, menangis sekeras-kerasnya, mencium tanah yang dingin, dan berteriak, "Bu, saya minta maaf. Maya bodoh, Maya jahat." Langit mendung. Tiba-tiba hujan turun deras. Di tengah isak tangis dan derasnya hujan, Maya mendengarkan suara lembut seperti angin. "Ibu, maafkan kamu, nak." Maya pingsan di atas makam ibunya. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya masih dipenuhi sisik dan luka yang tak pernah bisa ia sembuhkan. Namun dalam mimpinya yang samar, ia melihat ibunya tersenyum, bukan senyum dendam, tapi senyum penuh kasih. Busaro meraih tangan Maya dan berkata lembut, "Ibu tahu kamu menyesal, nak. Tak ada ibu yang ingin anaknya menderita. Bangunlah dan kembalilah menjadi manusia." Maya terbangun dengan belan. Tubuhnya menggigil di tanah basah. Tapi saat menyeka wajahnya, kulitnya halus kembali. Matanya kembali normal. Semua sisik menghilang, seperti tak pernah ada. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Ia menangis karena sadar kasih ibu mampu menembus batas alam. Maafkan bahkan saat si anak tak pantas dimaafkan. Sejak hari itu, Maya tidak kembali ke kota. Ia tinggal di desa, merenovasi rumah tua ibunya. Ia membuka rumah baca dan belajar gratis untuk anak-anak. Di dinding rumah itu, ia menggantung foto Busaro dengan tulisan tangan, "Surgaku pernah hidup bersamaku, tapi aku terlalu sibuk mencari di tempat lain." Maya kini berdiri sebagai pengingat bagi siapapun yang datang bahwa jangan pernah mengganggu kehilangan untuk mencintai, dan jangan pernah anggap sepele air mata ibu. Ia kerap berkata pada anak-anak yang ia ajar, "Kalau kalian masih punya ibu, peluklah dia hari ini. Ucapkan terima kasih, karena satu hari nanti yang tersisa hanyalah penyesalan dan drama di batu nisan." Kisah Maya bukan sekedar cerita tentang kutukan, tapi tentang luka batin dan penyesalan yang datang terlambat, tentang seorang anak yang lupa dari mana ia berasal, dan tentang cinta seorang ibu yang bahkan dari dalam tanah masih sanggup menyelamatkan jiwa anaknya dari kehancuran. Seringkali dalam hidup, kita terlalu sibuk mengejar dunia, status, dan pengakuan. Kita malu pada masa lalu, pada kesederhanaan, pada ibu yang sudah menua dan tak lagi wangi seperti orang kota. Kita lupa bahwa tangan keriput itulah yang dulu mengangkat kita saat terjatuh. Suara parau itu yang dulu menyanyikan kita tidur. Dan seperti Maya, kadang kita baru sadar saat segalanya terlambat, saat tak ada lagi pintu rumah yang bisa diketuk, saat satu-satunya pelukan yang tersisa hanyalah pusara yang dingin dan sepi. Maya beruntung ia diberi kesempatan kedua, tapi tidak semua dari kita akan mendapatkan keajaiban yang sama. Maka hari ini, jika ibu kita masih ada, peluklah dia, teleponlah dia, tersenyumlah untuknya, karena waktu tidak pernah menunggu. Dan jika ibu kita telah tiada, doakan dia setiap hari, sebab surga bukan hanya di telapak kakinya, tapi juga di dalam setiap doa yang kita panjatkan dengan tulus.
Ingatlah, sebesar apapun kesuksesan kita di dunia, kita tak akan pernah jadi siapa-siapa tanpa doa seorang ibu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.